Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang kami muliakan Bapak dosen, yang kami hormati para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke atas Nabi kita semua, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarganya, para sahabatnya, dan semua umatnya yang selalu istiqomah di atas jalannya yang mulia. Semoga kita semua termasuk umatnya yang selalu istiqomah di atas jalannya yang mulia itu sampai akhir hayat kita semua. Dan semoga kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas yang diberikan oleh Bapak dosen, mata kuliah hadis tarbawi. Tema presentasi kali ini adalah objek pendidikan dalam Islam. Ya. Di antara tema yang penting untuk kita diskusikan adalah objek pendidikan. Artinya apa? Siapa saja yang menjadi objek pendidikan yang dijelaskan menurut Al-Quran dan Sunnah. Hal ini penting diketahui dan dipahami agar kita dapat menjadikan pendidikan sesuai dengan tata aturan yang sesuai dengan sasaran dalam objek pelaksanaannya. Baik, dalil Al-Quran mengenai objek pendidikan Islam adalah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah atas yang diperintahkan kepada mereka, dan juga mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Baik, kemudian dalil dalam hadis an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi ila akhir hadis. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang kepala negara, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, itu rakyat-rakyatnya. Ya, kemudian seorang suami, dia akan dimintai pertanggungjawaban dalam rumah tangganya. Seorang istri, dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak, kemudian harta suaminya dalam rumah tangganya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua itu. Seorang budak, dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang harta tuannya. Ya, intinya semua kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas perihal yang dipimpinnya. Baik, tafsir Al-Quran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali radhiyallahu anhu berkata, tafsir ayat 6 dalam surat At-Tahrim itu adalah addibuhum alimuhum. Artinya adalah ajari keluarga kalian adab, ajari keluarga kalian ilmu agama. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata di dalam kitab yang sama, tafsir Ibnu Katsir, bahwa i'malu bi ta'atillah. Lakukanlah ketaatan kepada Allah, wattaqu ma'asillah, dan bertakwalah, takutlah kepada Allah tentang maksiat, ya. Berhati-hatilah dengan maksiat. Wa muru ahlikum bidzikri, dan perintahkanlah ahli keluarga kalian dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yunjikumullahu minan nar. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian daripada neraka. Kemudian Ad-Dhahhak dan Muqatil berkata dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya, tentang tafsir ayat 6 dalam surat At-Tahrim tersebut, haqqu 'alal muslim ay yu'allima ahlahu. Kewajiban bagi seorang muslim adalah mengajari keluarganya, ya, termasuk min qurabatihi wa imaihi wa abidihi,
termasuk kerabatnya, kemudian budak laki-lakinya, budak perempuannya, ma faradallahu alaihim, apa yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka, wa ma nahahumullahu anhu, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, penjelasan hadis mengenai kepemimpinan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata bahwasannya khitab atau maksud, tujuan, target daripada hadis tersebut, objeknya adalah kita semua sebagai umat Nabi, ya, bahwa kita semua adalah pemimpin dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap apa yang kita pimpin. Ini penjelasan hadis tentang objek pendidikan dalam Islam. Tapi masalah yang sering timbul dalam objek pendidikan Islam adalah yang pertama masalah internal, kurangnya kualitas pendidik. Ya, kurangnya kualitas pendidik. Kemudian kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan Islam. Ini masalah internal yang yang memang timbul dalam objek pendidikan Islam. Kemudian masalah eksternal, pengaruh budaya barat. Nah, ini sangat mempengaruhi sekali ya bagi para pelajar atau objek pendidikan Islam. Kemudian radikalisme dan ekstremisme yang mencuci otak mereka sehingga menyelewengkan mereka dari ajaran yang benar. Kemudian teknologi dan media sosial. Teknologi dan media sosial juga ini menjadi masalah kontemporer bagi objek pendidikan Islam. Maka perlu perhatian khusus atau perlu edukasi ya mengenai teknologi dan media sosial sehingga tidak disalahgunakan. Kemudian masalah sosial. Ini juga termasuk masalah kontemporer objek pendidikan Islam, diantaranya kemiskinan dan ketidaksetaraan. Sehingga mereka yang miskin, mereka yang tidak tinggi status sosialnya mungkin tidak bisa belajar. Ya, terbukti banyak di zaman ini mereka yang putus sekolah, yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya karena apa? Karena kemiskinan dan ketidaksetaraannya mereka dari pandangan sosial. Kemudian konflik dan kekerasan juga termasuk masalah kontemporer. Kemudian perubahan nilai-nilai sosial. Ya, solusi bagaimana supaya kita terhindar daripada masalah kontemporer objek pendidikan Islam tersebut? Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidik, kemudian meningkatkan sumber daya, ya, kemudian meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan Islam. Tugas kita selalu mengedukasi masyarakat bahwa pendidikan Islam sangatlah penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, bernegara, maupun di keluarga. Kemudian konflik objek pendidikan Islam itu tidak keluar dari yang pertama pendidik, peserta didik, orang tua, lembaga. Ya, tidak keluar dari 4 unsur itu. Terkadang pendidik dengan peserta didik, pendidik dengan orang tua, atau bahkan pendidik dengan lembaga, orang tua dengan lembaga, peserta didik dengan orang tua, peserta didik dengan lembaga, dan lain sebagainya. Itu konflik objek pendidikan Islam. Kesimpulan, objek pendidikan Islam adalah membentuk karakter muslim yang memiliki akhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendidikan Islam juga menghadapi beberapa masalah dan konflik seperti kurangnya kualitas pendidik yang telah kami sampaikan tadi, konflik antara pendidikan Islam dan pendidikan sekuler ya, yang sekarang lagi menjamur, kemudian pengaruh budaya barat juga ya, fashion dan lain sebagainya, radikalisme dan ekstremisme juga tidak kalah sangat mempengaruhi objek pendidikan dalam Islam. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa solusi seperti yang telah kita sampaikan tadi, meningkatkan kualitas pendidik, mengembangkan kurikulum yang relevan ya dengan kondisi saat ini, kemudian meningkatkan kerjasama antara pendidik dan peserta didik dan orang tua dan juga lembaga. Adanya kerjasama itu merupakan solusi terbaik untuk pendidikan objek pendidikan Islam dan mengembangkan program pendidikan yang inklusif. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.